kelihatannya beberapa mahasiswa tidak mengupdate dirinya tentang bahasa umum apa sekarang yang sedang menjadi persoalan bersama gitu. Jadi nggak ketinggalan. Lukisannya berkarya tahun 2014, umurnya masih 20 tahun, tapi gaya lukisannya kayak generasinya saya misalnya, atau generasinya bapak saya, atau sama dengan generasinya bapaknya si mahasiswa itu, atau kakeknya si mahasiswa malah. Nah, jadi ketinggalan. Anggaplah kalau dalam lagu misalnya, kalau sekarang lagu kritik sosial itu bagaimana? Sederhana banget kan. Misalnya ada lirik yang masih saya ingat saat gambar, badut-badut di televisi, badut-badut di koran-koran, badut-badut di mimbar-mimbar. Lagunya siapa itu? Ya, kata-kata yang kayaknya kan seperti itu kan kritik banget, bagus banget ya. Jadi untuk menggambarkan badut-badut, bukan badut yang digambarkan, tapi orang yang berkelakuan seperti badut. Siapa badut itu? Badut-badut di televisi. Jadi orang-orang yang masuk ke televisi itu ya kayak badut, badut-badut di koran-koran. Siapa yang masuk koran? Pejabat, selebritis, badut kan. Di mimbar, nah ini badut-badut di mimbar-mimbar. Siapa yang ada di mimbar? Ulama, pendeta, dosen, akademisi. Wah, badut semua. Ya, saya badut. Menurut lagu itu, kan itu. Nah, itu cara mengkritik. Bandingin misalnya dengan sajak pamfletnya Rendra yang diciptakan tahun 70-an misalnya. Peracun-peracun ibu kota, kata dia, bergeraklah, angkat hutang, kibar-kibarkan. Nah, itu kritiknya dia terhadap pemerintah. Jadi pelacur disuruh demo. Sajak Rendra bunyinya seperti itu. Nah, itu salah satu. Atau misalnya yang paling hari ini bahasa ungkapan misalnya, saya masih ingat ada Mas Farid di sini, ada puisinya Warid yang saya ingat, karena laut, bunyinya gitu, karena laut sungai lupa jalan pulang. Waduh, indah banget. Indahnya indah hari ini lagi. Sungai lupa jalan pulang. Maksudnya untuk menggambarkan sungai berkelok-kelok untuk menuju ke laut. Jadi Warid menulisnya karena laut sungai lupa jalan pulang. Itu contohnya. Kalau penyair dalam zaman dulu misalnya, laut yang membentang hijau biru seperti itu ya, matahari di atasnya, sungai berkelok-kelok bagai tubuh gadis. Nah, itu zaman Khalil Anwar. Jadi sebagian di antara peserta tema ini masih bergaya bahasa, bergaya ungkapan seperti para penyanyi orde angkatan penjaga lama gitu ya. Beberapa kalau dibandingkan dengan sastra, kalau dibandingin lagu masih seperti lagunya Dian Piscesa, edisi Ditoma, nah seperti itu. Enggak seperti lagunya sekarang Ahmad Dhani atau siapa gitu kan, seperti liriknya ya. Itu. Tapi kedai pelik ini ada beberapa yang bagi saya cukup menjanjikan ya. Saya tidak bilang bagus, tapi menjanjikan. Ada tanda-tanda akan menjadi menarik. Misalnya sejumlah peserta telah menunjukkan tanda-tanda yang menarik. Saya menaruh perhatian pada karya Gotham dengan kemungkinan bahasan dan pembahasan foto pemandangan kering yang gersang dan jauh dari kesan indah seperti yang umumnya dilakukan oleh para seniman salon foto. Contohnya yang kemarin kita pameran di sini Pak Chandra ya, itu pengadil salon foto. Gotham karyanya bukan karya yang satu yang paling bagus yang dipamerkan menurut saya, tapi karya yang temanya kalau nggak salah di Nusa Penida ya, tanah-tanah gersang, batu-batu kering, rumput hilang, pohon tidak berdaun seperti itu. Pokoknya jauh dari kesan indah, kering. Nah itu fotonya sangat mencekam. Itu menurut saya
kemungkinan akan menemukan bahasanya di situ kalau itu yang digali oleh Gotama. Terus pada karya lain misalnya Panca dengan kemungkinan perlebaran teks berlapis pada vignette yang memungkinkan lahirnya multitafsir. Vignette ini adalah bahasa Singrupa tahun 70-an ke bawah. Sekarang udah ada vignette. Nah, sebagai bahasa bisa dipinjam itu, terutama pada pelapisan-pelapisan makna. Karena vignette itu bertumpuknya berbagai objek di dalam satu print, kan? Jadi akan berlapis-lapis makna. Nah, andaikan itu ditafsir ulang menjadi berlapis makna dan berlapis representasi, sehingga melahirkan lapisan-lapisan juga penafsirannya. Nah, ini sangat menarik bila saya digali. Jadi seperti bagaimana Heridono menemukan genderuwo dari wayang yang dihadirkan menjadi pangki, kan seperti itu. Itu pada karya si Panca ya. Jadi saya di sini menulisnya kemungkinan berlapis vignette yang memungkinkan lahirnya tafsir multitafsir juga ya. Itu. Jadi tafsirnya akan berganda, akan banyak, itu sangat menarik. Kemudian pada karya Dewi dengan foto fashion yang objeknya disharmonis yang memungkinkan lahirnya kesan visual dramatik tadi. Karya Dewi ini terutama bukan seperti yang dipamerkan, tapi karya yang tidak dipamerkan. Saya pernah lihat di laptopnya, misalnya ada perempuan pakai baju yang anggun, fashionable sekali, tapi latar belakangnya bangunan yang runtuh, yang hancur. Jadi itu disharmonis, nggak ada hubungan sama sekali tubuh perempuan yang melepuh, indah, pakaian yang bagus dengan settingnya yang hancur. Nah, ini menarik. Kenapa demikian? Ini semacam antitesis terhadap salon foto. Nah, kemungkinan ini yang bisa terus digali ya. Tapi saya kayaknya udah selesai ya. Nanti setelah saya terus berkarya semuanya ya. Nah, itu. Terus pada Diana, namanya siapa? Hah? Ayo Diana. Cowok. Diana Putra ya. Diana Putra dengan cerita berlapis di ruang gelap yang mungkin bisa menggali persoalan hari ini, persoalan keseharian yang juga berlapis. Yang teater-teater itu ruang gelap. Itu salah satu cara yang hampir dihindari oleh para seniman grafis karena dianggap karyanya belum selesai, diperbanyak cukilnya. Dia nggak, cukilannya irit. Saya nggak bilang malas ya. Cukilannya irit, ruang gelapnya ini perbanyak. Nah, ruang gelap ini yang akan memungkinkan menjadi bahasa lain, bahasa ungkapan lain. Apalagi dihubungkan dengan teater di atas teater kan, itu ruang gelap. Namanya Indonesia ini adalah ruang gelap ya, teater banget, banyak tersembunyi dari para politisi kita, niatan-niatan tersembunyi. Nah, ini kemungkinan Diana akan bisa menggali itu menurut saya. Pada Suardike dengan kemungkinan tafsir kualitatif dari metode fuselnya, Fasel ini baru dikerjakan oleh Suardike aja. Sebelumnya nggak ada yang menggunakan grafis dengan teknik fasel. Nah, ini akan memungkinkan karena satu objek tertentu dari gambar itu bisa ditempel, bisa dipakai pada objek yang lain, sehingga nanti di situ ada tafsir yang sangat ganda. Tapi sayang di karya kemarin bunga dipegang, latar belakang gedung tidak dicoba lagi. Misalnya bunga dipegang, latar belakangnya bukan gedung. Kebayang nggak kalau dua tangan memegang benih pohon itu, benih pohon atau apa? Suardike rasanya benih pohon ya. Nah, latar belakangnya gedung beton. Sekarang ganti, latar belakangnya kebun. Jadi dia tidak berbunyi apa-apa kan ya. Berbeda dengan latar belakangnya gedung. Latar belakangnya ganti dengan kasur kamar pengantin. Kan tragis juga ya. Tiba-tiba menanam pohon di atas kasur. Nah, latar belakangnya ganti sekumpulan kambing misalnya. Kan lain lagi. Nah, itu hanya bisa
bisa dicapai dengan teknik puzzle. Dan Suardike sudah melakukan puzzle-nya. Cuma sekarang tinggal dikembangkan lagi. Saya kira itu akan tambah kaya.